إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika tatkala sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu tatkala beliau sedang beriktikaf di dalam Masjid Nabawi, beliau melihat salah seorang yang sedang duduk termenung, duduk dalam keadaan bersedih. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun menghampirinya. Beliau mengatakan, "Ayo wahai saudaraku, kita keluar, kita mencari apa yang engkau perlukan." Maka orang ini pun menanyakan kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, apakah engkau akan meninggalkan beriktikaf di Masjid Nabawi ini? Engkau akan meninggalkan beribadah di Masjid Nabawi ini hanya demi memenuhi keperluanku?" Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun menjawab, "Benar, karena sesungguhnya aku mendengar Nabi alaihi salatu wasallam beliau mengatakan, berjalannya salah seorang di antara kalian untuk memenuhi kebutuhan saudaranya, itu kata beliau, lebih baik baginya daripada dia beriktikaf di masjidku ini selama 1 bulan, bukan 1 hari, selama 1 bulan." Dan ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kita mengetahui betapa besarnya pahala orang yang beribadah atau beriktikaf di dalam Masjid Nabawi, jauh lebih besar. Akan tetapi ternyata pahala yang didapatkan ketika beliau beriktikaf atau beribadah di dalam Masjid Nabawi ini tidak bisa mengalahkan besarnya pahala ketika dia membantu memenuhi kebutuhan saudaranya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, seorang muslim hendaknya juga memiliki keterpanggilan untuk membantu orang lain. Hendaknya seorang muslim yang memiliki semangat dan juga jiwa untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Karena seorang yang banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain adalah tanda-tanda atau ciri-ciri manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas." Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Maka seorang muslim setelah dia mengabdikan kehidupannya, umurnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga dianjurkan untuk memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Siapapun dia, dimanapun dia berada, apapun profesinya, apapun statusnya, maka semuanya hendaknya berorientasi bagaimana agar dia bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Dan karena seorang muslim itu bukanlah manusia yang hanya mementingkan pribadinya saja, tidak. Akan tetapi seorang muslim juga hendaknya peduli kepada orang lain dengan dia berusaha untuk senantiasa memberikan manfaat kepada sesama. Dan Nabi kita alaihi salatu wasallam beliau mengatakan dalam sebuah hadis, "Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah."
Kulla yawmin tatlu' fihi syamsu. Setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah setiap harinya. Dan kata para ulama, yang dimaksud bersedekahnya jasad kita, bersedekahnya badan kita yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah berbuat kebaikan, yaitu dengan dia memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian Nabi SAW menyebutkan contoh-contoh sedekah yang wajib dilakukan oleh jasad kita ini. Beliau menyebutkan di antaranya ta'dilu baina itsnaini shadaqah. Engkau mendamaikan dua orang saudara yang sedang berselisih, maka itu adalah sedekah. Wa tu'inu rajul, dan engkau membantu seseorang untuk menaiki kendaraannya atau mengangkatkan barangnya ke atas kendaraannya, itu juga adalah sedekah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kemudian kau berkata-kata yang baik, itu juga adalah sedekah. Kemudian setiap langkah yang kau ayunkan untuk pergi sholat berjamaah ke masjid, maka itu juga dinilai sedekah. Wal imatatul adha 'anil tariqi shadaqah. Kemudian kata Nabi SAW, engkau menyingkirkan gangguan yang ada di jalanan, itu juga bernilai sedekah. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka demikianlah seorang muslim yang hendaknya senantiasa terbangkit untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Walaupun yang terlihat, yang nampak di mata manusia ketika seseorang membantu orang lain, yang terlihat seakan-akan waktunya tersita, yang terlihat seakan-akan ketika dia membantu orang lain dengan hartanya berkurang. Ketika dia membantu orang lain dengan tenaganya, seakan-akan tenaga dan waktunya, energinya terkuras. Akan tetapi masyaallah muslimin dirahmati Allah, sesungguhnya ketika seseorang membantu orang lain, hakikatnya adalah dia sedang menanam kebaikan untuk dirinya sendiri. Ketika dia membantu orang lain, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bantu dia. Dan di dalam kehidupan dunia ini, kita tidak selamanya akan mendapati semua urusan kita itu mudah. Ada saat kita mendapatkan kesulitan, kesusahan, maka di saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan bantu kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan tolong kita disebabkan karena kita membantu saudara kita. Dan ini hanya di dunia. Dan yang lebih penting adalah kita mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Karena kesulitan, kesukaran yang akan dihadapi manusia di akhirat itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih menegangkan daripada kesulitan yang dihadapi di dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka sesungguhnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga mengatakan, man kana hajatul akhihi kana Allahu fi hajati. Siapa yang membantu memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bantu kebutuhannya. Intinya adalah siapa yang menolong orang lain, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tolong dia di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan mudahkan urusannya di dunia dan juga di akhirat. Nabi kita SAW mengatakan, "Nafas anhu min qurbatan min qurbi dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurbi yaumil qiyamah, wa man yasara 'ala mu'sirin, yasarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menolong seorang hamba selagi hamba tersebut senang atau suka membantu saudaranya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd.
Kemudian masyaallah muslimin rahmatullah, dengan apa kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain? Maka di sini kata para ulama, setiap manusia itu sudah Allah Subhanahu wa taala berkali ia banyak peluang, banyak potensi yang bisa dia lakukan untuk memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Di antaranya, seorang bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan ilmunya. Ilmu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ini, itulah yang kita ajarkan kepada orang lain. Dan ilmu tidak terbatas hanya ilmu agama. Ketika seorang tidak memiliki ilmu agama yang bisa diajarkan kepada orang lain, dia bisa mengajarkan ilmu dunia. Dia bisa mengajarkan ilmu keterampilan, dia bisa mengajarkan ilmu pengetahuan, dia bisa mengajarkan ilmu keahlian tertentu, perdagangan, ilmu pertanian, ilmu peternakan, dan seterusnya yang dia ketahui. Itulah yang diajarkan. Kemudian seseorang juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan hartanya. Harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita ini bisa kita manfaatkan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Kita gunakan untuk membantu orang lain. Dimulai dari yang wajib-wajibnya, mengeluarkan zakatnya tatkala sudah sampai haul dan nisabnya. Kemudian setelah itu yang sunnah-sunnahnya, kita berinfak, bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian dengan harta kita yang lebih luas daripada itu, kita bisa memberikan manfaat kepada yang lain yang tidak terbatas hanya orang fakir miskin dengan kita memberikan hadiah. Kemudian kita juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan tenaga kita. Tatkala kita mendengar, melihat saudara kita yang sedang tertimpa musibah, kita melihat saudara kita yang sedang menghadapi masalah, maka kita bisa membantu mereka untuk menyelesaikan pekerjaannya, kita bantu mereka untuk menyelesaikan urusannya dan seterusnya. Kemudian terakhir, kita juga bisa membantu saudara kita dengan tutur kata kita, dengan kata-kata yang baik, dengan kita beramal ma'ruf nahi munkar, mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegah orang lain dari berbuat keburukan. Maka tatkala kita melakukan semuanya ini ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas kita dengan kebaikan yang serupa, baik kebaikan di dunia ataupun kebaikan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.